suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahok telah menistakan agama Islam. Disebutkan orang yang menistakan agama, hukumnya sama dengan mencaci Allah dan mencaci Rasulullah dan mencaci Allah. Mari kita memuja, peganglah persatuan. Kalam Tuhan, kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan. Umat Islam Maluku Utara bersatu. Hari ini umat Islam di seluruh daerah turun ke jalan menuntut proses hukum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok atas kasus dugaan penistaan agama. Aksi ini merupakan aksi solidaritas umat Islam atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Untuk menyikapi pernyataan Ahok di Kabupaten Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, iya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Itu adalah substansi pernyataan yang diucapkan di Kabupaten Pulau Seribu pada saat itu. Pernyataan ini telah jelas merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran. Dan umat Islam yang diketahui merasakan masyarakat, maka forum umat Islam Maluku Utara dengan ini menyatakan sikap kepada aparat keamanan sebagai berikut. 1. Mengutuk dengan keras pelecehan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok sebagai tindakan yang sekali tidak diterima oleh umat Islam. Yang kedua, kami mendesak kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian, agar segera menangkap dan mengadili saudara Ahok. Apakah kita umat Islam ini sebagai pengacau? Apakah kita umat Islam ini sebagai penista? Apakah kita umat Islam ini tidak mencintai satu kedamaian? Itu adalah tidak benar, karena kita Islam adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita datang dengan hati yang pedih. Kalau saudara Muksin dihina, dicaci, dimaki, dilempar, saya demi Allah, saya ikhlas. Tetapi kalau agama saya dihina, walaupun ilmu saya sedikit, saya akan memperlukan jiwa dan agama diri saya untuk istiqamah kapanpun dan dimanapun berada. Allahu Akbar. Saya berdiri di sini bertahun-tahun, banyak orang meminta untuk kita mari kita berdemo. Saya katakan sabar. Mari kita mengunjuk rasa. Saya katakan adik-adikku, sabar. Kita berdoa. Tapi kali ini saya yang meminta umat Islam harus turun ke jalan. Bahkan sampai yaumil kiamah kita akan turun menyuarakan bahwa Islam itu adalah Islam yang benar. Tahukah kita saudara-saudaraku umat Islam, berapa banyak para syuhada wa sholihin yang meninggal karena mempertaruhkan jiwa dan raganya, darahnya untuk kalimatullah, untuk para ulama wa sholihin. Tetapi sekarang diinjak-injak oleh seorang kafir yang tidak mengerti apa itu Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 51. Katakanlah dengan benar, apabila engkau memilih pemimpin bukan dari golonganmu sendiri, maka kamu sama dengan kaum tersebut. Kami umat Islam tidak mau dikatakan sebagai kaum kafir. Kali ini saudara-saudaraku, saya meminta kepada aparat kepolisian untuk segera berlaku tegas. Karena apa? Kita umat Islam sementara sakit. Kita akan datang 2 kali lipat lagi lebih banyak hari ini.
Siap? Apakah kita siap ke Jakarta? Kita akan tutup Jakarta oleh orang-orang Maluku Utara yang cinta agama Allah, yang cinta Rasulullah. Kita akan turun demi Allah. Hari ini saudara-saudaraku, apabila saudara Muksin diberikan uang 1 karung atau peluru 1 peti, maka saudara Muksin akan pilih peluru 1 peti. Allahu Akbar. Muhammad Rasulullah itu adalah petikan para pejuang kita, para pejuang Islam dalam menegakkan dan memerdekakan negara ini. Kami minta kepada pemerintah agar menghargai umat Islam, umat yang telah berjuang dan tidak mengharapkan apapun kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terus terpetik di negeri Nusantara ini. Ahok itu siapa, saudara-saudara? Ahok bikin apa di negeri ini sehingga seakan-akan negara begitu melindungi dia? Woi, cacing tanya, Ahok nggak ada apa-apa di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahok tidak ada apa-apanya di negeri ini. Saya bersaksi demi Allah, Ahok tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa seorang Ahok bisa mengobok-obok negeri ini? Ada apa dengan Ahok? Umat Islam Maluku Utara meminta keadilan dan menegakkan hukum. Negara harus tegak. Negara tidak harus tunduk kepada orang-orang yang telah menistakan agama ini. Itu yang harus kita sampaikan. Dan pesan ini bukan pesan main-main, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita sampaikan. Kita tidak anti Cina, kita tidak anti agama-agama yang lain. Yang kami anti dan kami kecam dan kami lawan adalah pribadi-pribadi orang yang telah menghina negeri ini, yang telah menghina agama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, pikiran inilah yang telah membakar semangat para kiai, para syuhada kita yang telah berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak main-main. Ini adalah tuntutan pengadilan. Kita minta agar betul-betul ini ditegakkan. Jangan membuat umat Islam kecewa. Jangan membuat umat Islam tidak percaya kepada pemimpin-pemimpinnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, saya ragu jawaban yang akan dijawab oleh orang-orang yang saat ini ada di rumah. Apa yang akan mereka jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perkataan-perkataan agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dinistakan dan mereka tidur-tiduran di rumah saat ini. Saudara-saudara yang hadir pada saat ini, ribuan malaikat mengelilingi kita di atas langit. Dan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah catat itu. Hari ini ketika ketua BTM masuk surga, lalu dia tidak lihat Ibnu Laitupa, maka dia akan tanya kepada Allah, ya Allah, Ibnu Laitupa hadir tanggal 4 November, di mana dia? Kita akan saling memberikan kesaksian di hadapan Allah bahwa kita satu barisan pada hari ini. Hadirin sekalian, kalau saat ini Ahok tidak kita tangkap, besok-besok ada yang kencing dan berak kepada Al-Quran. Jika hari ini Ahok tidak kita tangkap, maka besok-besok para ibu kita diperkosa, para saudara-saudari kita, perempuan-perempuan kita akan diperkosa. Di Palestina saja, yang orang tidak akan pernah berhenti menjaga keagungan nama Allah, mereka diinjak-injak. Lalu sekarang, kalau umat Islam itu diam, maka jaminan apa yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka jaminan apa, kekuatan apa yang kita mau tunjukkan kepada musuh-musuh Islam bahwa umat Islam di Indonesia masih punya persatuan? Saudara-saudaraku, lebih spesifik lagi, sesungguhnya keadaan ini, masalah ini adalah masalah kepemimpinan.
hari ini bahwa baru kita tahu siapa sebenarnya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu milik rakyat ataukah milik kacung-kacung yang berada di belakang mereka? Pemerintah Indonesia ini milik rakyat yang mayoritasnya umat Islam, ataukah pemerintah Indonesia ini adalah bonekanya orang-orang yang mau memecah belah bangsa Indonesia? Aksi hari ini bukanlah aksi yang intoleran, bukanlah aksi yang akan anarkis, yang mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bukanlah aksi yang provokatif. Sesungguhnya bentuk provokasi yang sesungguhnya adalah ketika hukum berdiam atas pelanggaran hukum penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Itulah provokasi. Maka siapa yang provokator hari ini? Ahok dan Presiden Jokowi. Hari ini baru kita tahu kenapa kita tidak boleh memilih Jokowi 2014 lalu. Hari ini kita tidak boleh berfoya. Ada yang menyesal pilih Jokowi hari ini. Jangan berfoya. Ada yang menyesal pilih Jokowi hari ini. Dia diam ketika Ahok injang-injang 4 orang. Jangan mengajarkan perdamaian kepada umat Islam, karena terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang berbicara tentang perdamaian. Umat Islam ini adalah umat yang menciptakan perdamaian. Apalagi kita orang Maluku Utara. Muni lupa tahun 99 2000 ketika daerah ini diporak-porandakan oleh provokator yang dimotori oleh orang-orang di luar Indonesia sana. Orang Maluku Utara membuktikan bahwa orang Maluku Utara bukan hanya bisa menjaga perdamaian, tetapi orang Maluku Utara mampu menciptakan perdamaian yang bahkan telah terkubur jauh di dalam tanah sekalipun. Hari ini kita ingin bilang kepada negara, jangan mengajarkan umat Islam tentang menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang ada di perbatasan sana. Tentara-tentara yang ada di perbatasan seluruh Indonesia ini, anak-anak siapa kalau bukan anak-anak umat Islam? Anak-anak siapa kalau bukan anak-anak umat Islam? Hari ini Anda taruh moncong senjata di kepala saya tidak mundur kalau itu demi kesatuan negara Republik Indonesia. Apalagi saat ini mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam tidak takut mati, karena umat Islam tahu bahwa berjuang demi negara, menegakkan hukum adalah syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syahid, kata takbir Allahu Akbar, kepastian surga, itulah yang menjadi motivasi besar pendahulu-pendahulu kita mempersembahkan kemerdekaan bagi kita. Jangan kira hanya Soekarno itu proklamator yang memuncaki perjuangan yang telah dilakukan ratusan tahun silam. Saudara-saudaraku, yang terakhir, kita harus penjarakan Ahok. Kalau Ahok tidak dipenjarakan, maka kita tidak dapat memastikan bahwa umat Islam akan eksis di muka bumi. Dunia Islam menanti hasil perjuangan umat Islam di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negara, bangsa dan keadilan, panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan.